Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku masih ingin mengetahui lebih jauh alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi senilai 3,5 triliun rupiah. Menurut Purbaya, hingga saat ini kondisi keuangan Jakarta masih tergolong sangat baik. Bahkan, ia menilai masih terdapat dana dalam jumlah besar yang belum terserap untuk berbagai program pembangunan. Karena itu, ia mempertanyakan tujuan penerbitan surat utang tersebut. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa dari sisi kemampuan keuangan, penerbitan obligasi tidak akan membahayakan kondisi fiskal Jakarta. Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat dan tingkat kredibilitas yang tinggi, DKI Jakarta dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran apabila obligasi benar-benar diterbitkan. Namun, pertanyaan yang masih mengemuka adalah mengapa pemerintah daerah memilih mencari sumber pembiayaan baru ketika dana yang tersedia masih cukup besar. Purbaya mengatakan dirinya akan kembali mengecek langsung kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai rencana tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah sama sekali bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran. Menurutnya, obligasi merupakan instrumen creative financing atau pembiayaan kreatif yang bertujuan memperkuat tata kelola APBD. Pramono menjelaskan, penerbitan obligasi akan membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih sehat, transparan, dan terbuka. Rencana tersebut disampaikan dalam forum Jakarta Budget Talks yang membahas arah kebijakan APBD Jakarta. Nilai obligasi sebesar 3,5 triliun rupiah dipilih meski APBD DKI Jakarta tahun 2026 mencapai sekitar 81,32 triliun rupiah. Menurut Pramono, nominal tersebut dipilih sebagai langkah awal karena obligasi daerah ini dirancang menjadi yang pertama diterbitkan di Indonesia. Ia berharap jika instrumen ini berhasil, maka model pembiayaan serupa dapat diikuti oleh pemerintah daerah lain. Untuk menggambarkan alasannya, Pramono memberikan analogi yang sederhana. Menurutnya, tidak sedikit orang yang memiliki kondisi keuangan sangat baik tetapi tetap memanfaatkan pinjaman sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan agar tetap sehat. Konsep yang sama, menurut Pramono, diterapkan dalam pengelolaan APBD Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta tetap kuat meskipun sempat mengalami pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Karena itu, obligasi tidak diterbitkan untuk menutup kekurangan anggaran, melainkan menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Pramono mengungkapkan obligasi daerah tersebut direncanakan memiliki tenor selama 7 tahun. Meski belum mengumumkan besaran kupon atau bunga yang akan ditawarkan kepada investor, ia memastikan kemampuan fiskal Jakarta mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran hingga jatuh tempo. Menurutnya, kehadiran obligasi justru akan membuat struktur pembiayaan APBD menjadi lebih beragam sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menunjukkan adanya dua perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mempertanyakan urgensi penambahan utang ketika kas daerah masih besar. Sementara di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat obligasi sebagai instrumen modern untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.